Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Profesor John Mearsheimer untuk membahas situasi di Ukraina, Iran, dan tentu saja strategi besar Amerika Serikat di masa yang semakin membingungkan ini. Terima kasih sudah bergabung lagi, John. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Sama Glenn Disen, senang bisa kembali. Sebenarnya saya awalnya berniat membahas topik lain, tapi setelah kita melihat pengeboman di Kiev tadi malam, yang menurut wali kota Klitschko merupakan pengeboman terburuk di Kiev selama perang ini, muncul pertanyaan, apa artinya ini? Selain itu, saya juga melihat di beberapa bagian lain negara, pangkalan udara militer ikut dibom, dan itu menimbulkan pertanyaan lain. Kenapa menunggu 4,5 tahun untuk menyerang pangkalan-pangkalan itu? Is Betty Thinning menurut Mbak Apfrindal sing siaf with him? How are you assessing what the Russians are doing now? Well, if you listen to a lot of the chatter surrounding Kalau kita dengar banyak pembicaraan soal serangan besar tadi malam, banyak yang melihatnya sebagai balasan atas semua serangan drone Ukraina ke wilayah Rusia. Argumennya, Rusia sekarang mulai bersikap lebih keras. Kalau kita dengar itu, dan sebelum tahu seperti apa serangannya, mungkin kita akan berpikir bahwa Rusia akan menyerang penduduk sipil, melancarkan apa yang bisa disebut sebagai kampanye hukuman klasik. Tapi tampaknya jelas bukan itu yang terjadi. Rusia menargetkan fasilitas militer dan industri, dan mereka tidak sengaja menyerang warga sipil. Menurut Kiev Independent, 20 warga Ukraina tewas. Ini tentu sangat disayangkan, tapi jumlahnya tidak besar. Dan ini tidak menunjukkan adanya kampanye hukuman atau upaya yang ditujukan untuk membunuh warga sipil. Yang dilakukan Rusia adalah melancarkan serangan besar-besaran terhadap sebut saja target-target strategis. Dan mereka sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru di sini. Ya, serangannya memang besar, tapi seperti yang kita tahu, sudah banyak kejadian di masa lalu di mana mereka juga melakukan serangan besar terhadap target militer dan industri. Jadi saya tidak melihat bagaimana ini bisa dianggap sebagai respons terhadap serangan drone Ukraina ke wilayah utama Rusia. Menurut saya itu tidak terlalu masuk akal. Saya pikir Rusia mungkin akan memutarbalikkan hal ini untuk kepentingan hubungan masyarakat, untuk meyakinkan para pemimpin dan audiens domestik mereka bahwa mereka sedang merespons serangan drone tersebut. Tapi kenyataannya, ini hanyalah hal yang biasa kita lihat dari Rusia. Sbiesta Tarik Mentalikument Sworn to both, and a ning breaking. It's only client doors we sooth for athletic seared seeth. So that'd be my basic assessment of what's going on here. Yeah. No, I know the media reports. Saya tahu, laporan media menyoroti banyaknya korban sipil. Tapi seperti yang Anda bilang, dulu bisa ada ratusan drone dan rudal dan mungkin hanya 1 atau 2 orang yang tewas. Kali ini memang lebih banyak, jauh lebih banyak. Tapi meskipun begitu, seperti yang Anda katakan, kalau seseorang meluncurkan 500 rudal dan drone dengan niat membunuh warga sipil, hasilnya sangat buruk. Jadi tampaknya, seperti yang Anda bilang, serangan ini bukan ditujukan langsung ke warga sipil. Sekali lagi, bukan berarti 20 korban jiwa itu bukan hal yang mengerikan, tapi menurut saya konteksnya penting. Bagaimana Anda melihat hal ini? Karena banyak yang berasumsi, kalau Rusia melakukan serangan balasan, itu mungkin tidak akan terbatas hanya di Ukraina. Lagi-lagi, pihak Rusia terus menyebut fasilitas produksi di Eropa sebagai target yang sah atau pusat-pusat logistik manapun. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa jauh sebenarnya keterlibatan NATO di sini? Karena hal ini seringkali diperdebatkan. Saya nggak tahu apakah Anda sempat lihat berita hari ini, ada 2 pelawak asal Rusia yang menelpon penasihat Presiden Estonia. Dan dalam percakapan itu, penasihat tersebut sempat bicara soal bagaimana mereka memberikan koordinat untuk serangan di Saint Petersburg. Ini cukup signifikan. Hal itu bisa menunjukkan, atau bahkan memperjelas, bahwa negara-negara anggota NATO terlibat dalam serangan terhadap Rusia. Maria Zakharova juga mengatakan hal yang sama,
bahwa ini adalah bukti keterlibatan Estonia dalam serangan teroris terhadap Rusia. Jadi bagaimana Anda melihat hal ini? Karena pandangannya sangat berbeda-beda, tergantung dari mana seseorang mendapatkan beritanya. Tapi menurut Anda, seberapa besar sebenarnya keterlibatan NATO dalam serangan-serangan ini? How involved do you see NATO being in these attacks? Well, there's no question that NATO is deep. Tidak diragukan lagi, NATO terlibat sangat dalam, dan saya akan membahas itu sebentar lagi. Tapi saya ingin menyoroti satu hal. Kalau kita lihat pernyataan yang keluar setelah pertemuan G20 di Prancis, tanggal 17 Juni, saat pertemuan itu selesai, negara-negara G7 menyatakan bahwa mereka akan mempercepat dukungan mereka terhadap kampanye pengeboman jarak jauh yang dilakukan Ukraina ke wilayah Rusia. Ini benar-benar luar biasa. Mereka bilang akan mempercepatnya. Dan lebih jauh lagi, dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan G7 itu, mereka juga mengatakan akan meningkatkan tekanan ekonomi B. The economic pressure on Russia. So if anybody in the Kremlin had any doubts about Jadi, kalau ada siapapun di Kremlin yang masih ragu tentang apa sebenarnya tujuan Eropa dan Amerika, seharusnya keraguan itu hilang setelah melihat apa yang terjadi di Prancis dalam pertemuan ini. Dan omong-omong, dari apa yang terjadi di pertemuan itu, tampaknya cukup jelas bahwa Trump merasa yakin kalau apa yang dilakukan Ukraina itu benar-benar mengesankan. Bahkan menurutnya, mereka seharusnya bertindak lebih berani lagi. Hal ini juga banyak diberitakan di media Ukraina sebagai apa yang dikatakan Trump kepada Zelensky. Jadi kelihatannya Amerika Serikat sekarang makin terlibat dibanding beberapa bulan terakhir, terutama dalam mendorong Ukraina memberi tekanan militer yang lebih besar terhadap Rusia. military pressure on Russia by the Ukrainians. Now, there's no question that Tidak diragukan lagi, kita di Barat memang telah memberikan berbagai macam informasi intelijen kepada Ukraina. Selain itu, kita juga mendukung mereka dengan memberikan drone dan membantu mereka mengembangkan drone mereka sendiri. Saya bahkan membayangkan, kita juga ikut membantu mereka merencanakan sejumlah serangan drone yang sudah terjadi. Dan seperti yang kita tahu, sudah ada banyak kejadian di mana drone Ukraina terbang melintasi negara-negara Baltik. Rusia tidak bereaksi terhadap hal itu. Tapi mereka sudah menegaskan bahwa kalau ada drone yang diluncurkan dari wilayah negara-negara Baltik, mereka akan menyerang lokasi peluncurannya. They will attack those launch sites. So that is, I think, at the moment. Jadi menurut saya, untuk saat ini, itu adalah skenario yang paling mungkin di mana Rusia benar-benar menyerang negara Eropa, atau lebih tepatnya salah satu negara anggota NATO. Dan karena alasan itu, saya rasa tidak ada satupun negara Baltik yang mau mengizinkan Ukraina meluncurkan drone dari wilayah mereka. Tapi kalau itu sampai terjadi, saya yakin Rusia pasti akan merespons secara otomatis. Mereka akan bodoh kalau tidak melakukannya. Tapi mari kita anggap hal itu tidak akan terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Rusia pada suatu saat akan membalas terhadap Eropa, mengingat bantuan yang diberikan Eropa dan Amerika kepada Ukraina? Apakah sudah waktunya bagi Rusia untuk, katakanlah, melempar tantangan dan benar-benar menyerang target di Eropa Timur? In Eastern Europe. And this, of course, is the Sergei Karaganov. Dan ini tentu saja adalah argumen Sergei Karaganov yang mengatakan bahwa waktunya sudah tiba untuk melakukan itu. Dan yang harus kita lakukan, kita di sini maksudnya Rusia, adalah menyerang dulu dengan senjata konvensional. Kalau itu tidak membuat Eropa dan Amerika berhenti membantu dalam perang drone ini, maka kita harus beralih ke senjata nuklir. Menurut saya, Glenn, dan saya penasaran juga dengan pendapat kamu, Rusia tidak akan langsung melakukan itu. Saya pikir ada dua alasan utama. Pertama, mereka merasa masih bisa menangkis serangan drone itu dengan cukup baik. Tapi bukan berarti mereka bisa terus dalam jangka panjang, karena negara-negara G7 sudah bilang mereka akan mempercepat upaya mereka untuk membantu Ukraina dalam kampanye drone ini. Bisa saja sampai pada titik di mana Rusia tidak punya pilihan lain selain membalas. Tapi untuk saat ini, kelihatannya Rusia cukup menangkis serangan-serangan itu.
Selama situasinya masih seperti itu, saya rasa insentif bagi Rusia untuk menyerang ke Eropa berkurang secara signifikan. Hal lain yang menurut saya juga sangat penting di sini adalah apa yang terjadi di medan perang. Kalau kita percaya pada retorika di Barat yang mengatakan bahwa Rusia terhambat di medan perang, bahkan kalah dan menderita banyak korban, maka kita bisa membangun narasi bahwa bagi Rusia, masuk akal untuk menjalankan kebijakan Karaganov. Tapi faktanya, itu bukan yang sedang terjadi di medan perang. Rusia justru tampil cukup baik. Mereka tidak sedang meraih kemenangan cepat. Itu sudah jelas. Ini seperti mesin giling yang bergerak sangat lambat. Tapi bagaimanapun juga, pasukan Rusia terus maju untuk menaklukkan seluruh wilayah Donbas. Tidak banyak lagi yang tersisa sebelum mereka menguasai seluruh kawasan itu. Jadi, mengingat Rusia cukup berhasil di medan perang dan juga tampak cukup mahir menangkis serangan drone, tidak sempurna, tapi cukup efektif untuk saat ini. Saya rasa dorongan bagi Rusia untuk menempuh jalan seperti yang disarankan Karaganov tidak terlalu besar saat ini. Tapi kita yang tahu bagaimana situasinya akan berkembang dalam beberapa bulan ke depan. Jadi begitu melihatnya, dan saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang analisis saya. No, I think that probably sounds correct. I mean, Enggak, menurut saya itu mungkin terdengar benar. Maksud saya, itulah juga alasan kenapa saya agak berhati-hati atau bahkan khawatir dengan cara banyak pemimpin Barat bicara soal perlunya membawa perang ke Rusia atau meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Karena saya pikir, alasan utama kenapa Rusia sejauh ini bisa menahan diri untuk tidak membalas langsung ke negara manapun di NATO adalah karena rasa sakit yang mereka terima masih dalam batas yang bisa ditanggung, tanpa dampak besar. Jadi semacam tusukan kecil saja. Jadi mereka pada dasarnya bilang, ya sudah, daripada menyerang para dalang di dalam NATO, kami akan hancurkan dan kalahkan saja proksi mereka, kan? Dan menurut saya, itulah pendekatan utama yang diambil Kremlin selama ini. Masalahnya, dan alasan kenapa saya sangat khawatir ketika para pemimpin Eropa, dan sekarang tampaknya juga Amerika, menetapkan tujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia, adalah karena kemewahan untuk sekadar menahan rasa sakit itu akan hilang. Lalu muncul tekanan yang lebih besar untuk melakukan serangan langsung, yang bisa memicu perang besar dengan Barat. Dan sekali lagi, ini memang spekulasi, tapi masuk akal, karena apa lagi yang bisa dilakukan Rusia? Kalau serangan yang didukung Barat itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan menghentikan perang, menerima gencatan senjata, sementara Barat mulai mempersenjatai kembali Ukraina untuk perang berikutnya? Maksud saya, apakah mereka akan meninggalkan Ukraina dan membiarkan NATO masuk setelahnya? Semua itu berarti menyerah total, dan itu akan menjadi ancaman eksistensial. Jadi kalau tidak ada perdamaian dan eskalasi dari pihak Barat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, artinya mereka tidak sanggup menahan rasa sakit itu. Saya pikir dari sudut pandang mereka, mereka akan merasa harus menyerang Jerman atau negara-negara Baltik. Intinya, itu akan menempatkan dunia dalam situasi seperti krisis rudal Kuba yang baru. Maksudnya begini, entah kita benar-benar masuk ke perang besar atau kalian mundur. Dan saya rasa seringkali memang itu yang akhirnya terjadi. Karena kalau kita lihat sejarah manusia, kita sering melangkah sampai ke tepi jurang, dan baru ketika bencana sudah di depan mata, para pemimpin negara mulai berubah pikiran. Sekali lagi, saya bisa saja salah. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Waktu Anda bilang di KTT G7, mereka datang dengan komentar seperti, kita harus mempercepat serangan drone dan rudal jauh ke dalam wilayah Rusia. Kita melihat beratnya sekitar $250 istakan pamora Rusia. Kenapa? Announce some $250,000 reward for strategies for targeting Russian airfields. Why are they so open now? I mean, Kenapa mereka sekarang begitu terbuka? Maksud saya, mereka makin lama makin tidak berusaha menutupinya. Apakah ini untuk menormalkan hal itu, serangan terhadap Rusia,
supaya publik tidak takut akan pembalasan. Apa mereka memang menginginkan perang? Atau ini untuk menjaga agar Amerika Serikat tetap terlibat di Eropa, dengan menunjukkan kepada orang Amerika bahwa tidak ada yang perlu ditakuti? Maksud saya, kita bisa saja mengebom Kremlin besok, revealing track rugin tham bertalis. Niras the gurd bafine smuyi ili. Rasini sat jengo may haume iyo. It's very strange for me to see. Well, I think, Glenn, the Saya rasa, Glenn, para elit Barat, dan di sini kita terutama bicara tentang elit Eropa, telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Putin itu iblis yang menjelma, bahwa Rusia punya ambisi besar, dan bahwa kita di Barat ditakdirkan untuk berperang dengan Rusia suatu saat nanti, meskipun sulit dikatakan di mana. Tapi untuk saat ini, kita sedang berada dalam persaingan keamanan yang sangat intens dengan Rusia. Itulah sebabnya kita harus menjaga agar Ukraina tetap utuh. Ukraina adalah alat pemukul kita, senjata utama kita melawan Rusia, sementara sedang mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Ketiga. Tapi yang perlu dipahami adalah, perang itu akan datang. Karena Putin dianggap sebagai agresor bawaan, dan dia memimpin negara dengan sejarah panjang agresi. and he runs a country that has a rich history of aggression. So we really have no choice. Now, Jadi sebenarnya kita nggak punya pilihan lain. Sekarang kamu dan aku sama-sama tahu kalau argumen ini benar-benar konyol. Dan menurutku kata konyol itu pas banget di sini. Aku nggak paham dari mana cerita ini muncul. Tapi itu nggak penting. Mereka sudah mengulang cerita ini begitu lama, sampai aku rasa mereka sendiri percaya. Dan aku juga pikir mereka berhasil memotivasi orang-orang. Ada banyak sekali bias yang muncul karena motivasi. Seperti yang tadi kamu bilang. Kalau kamu mau meyakinkan publik supaya mendukung peningkatan anggaran pertahanan, cerita ini pas banget. Kalau kamu mau memastikan Amerika tetap terlibat, cerita ini juga pas banget. Jadi menurutku, bukan seperti yang orang-orang ini bilang, seolah mereka sedang bertanya, apa yang bisa kita lakukan supaya Amerika tetap ikut campur. what can we do to get the Americans in? What can we do or to keep the Americans in? Apa yang bisa kita lakukan supaya orang Amerika tetap mendukung? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan kita? I don't think that's Lalu mereka pun muncul dengan strategi tertentu. Tapi saya tidak berpikir itu yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, ini jauh lebih tidak disadari. Dan semuanya berputar pada satu hal. Kalau kita terus-menerus menceritakan kisah yang sama, lama-lama kita benar-benar mempercayainya. Saya rasa hal ini juga terlihat di Amerika Serikat dalam konteks Iran. Orang-orang sudah begitu lama membicarakan Iran seolah-olah itu ancaman yang luar biasa berbahaya. Padahal sebenarnya tidak mengancam Amerika Serikat dalam arti yang nyata. Tapi meskipun begitu, para elit percaya dan sebagian besar orang Amerika juga percaya. And most Americans believe. So Jadi Iran, kamu tahu, kita sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Salah satu hal buruk yang kita hadapi di dunia sekarang, di mana fakta dan logika sudah tidak terlalu dianggap penting, adalah kita akhirnya berada dalam situasi seperti yang terjadi di Eropa. Di sana, justru orang Eropa bukan Rusia, yang berbicara tentang keniscayaan Perang Dunia Ketiga. Dan Rusia pun berada dalam posisi di mana mereka akhirnya, kalau orang Eropa menganggap perang itu tak terhindarkan dan sedang bersiap untuk berperang melawan kami, maka kami juga tidak punya pilihan selain bersiap untuk perang yang sama. Dan tentu saja begitu mereka melakukan itu, hal itu langsung jadi bahan bagi orang-orang di Barat untuk berkata, lihat tuh, orang Rusia. people in the West to say, oh, look at the Russians. They're the ones who are preparing for World War Mereka yang sedang bersiap untuk Perang Dunia Ketiga. Ini yang disebut dilema keamanan klasik. Apapun yang dilakukan Rusia untuk tujuan pertahanan terlihat seperti tindakan ofensif bagi orang-orang di Barat dan sebaliknya. Jadi kita terjebak dalam lingkaran seperti ini, dan saya tidak melihat jalan keluarnya untuk saat ini. Maksud saya, orang-orang seperti kami berusaha bicara dengan akal sehat dalam diskusi ini, tapi suara kami kecil dibandingkan media arus utama. Itulah masalahnya. Jadi sekarang kita berada dalam situasi di mana para elit Barat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Rusia benar-benar berbahaya dan bahwa kita sedang menuju konflik besar di masa depan. and that we're heading for a major conflict down the road.
Yeah, this lack of logic. Ya, kurangnya logika ini terus saya lihat di mana-mana. Misalnya argumen utama sekarang adalah bahwa Ukraina sedang menang, dan bukti yang mereka tunjukkan katanya karena Rusia mengalami korban besar-besaran, dan Ukraina berhasil merebut kembali wilayah. Tapi kalau kita lihat proses pemulangan jenazah atau pertukaran prajurit yang gugur, seringkali perbandingannya bisa 1:20, bahkan 1:40. Jumlah tentara Ukraina yang tewas sangat besar dibandingkan dengan jumlah tentara Rusia yang relatif kecil. Dan itu rasanya nggak masuk akal. Maksud saya, kalau memang korban di pihak Rusia lebih banyak, seharusnya perbandingannya terbalik. If there are higher casualties, you would assume that they would be reversed. And you can make the argument that, well, it's Dan bisa saja orang berargumen, ya, kalau Rusia yang maju, berarti mereka yang harus mengangkat jenazah tentaranya sendiri. Tapi di saat yang sama, mereka juga bilang kalau Ukraina sedang merebut wilayah. Itu nggak terlalu masuk akal. Tapi entah bagaimana, mereka bisa saja lolos dengan narasi itu. Lalu kita juga lihat, ya, Putin dianggap sangat rasional. Tapi di sisi lain, kita merasa nyaman ikut dalam serangan terhadap Rusia, dengan keyakinan bahwa dia akan tetap menahan diri. Dan kita juga bilang, Ukraina harus bergabung dengan NATO, karena kalau tidak, Rusia nggak akan berani menyerangnya. Tapi di saat yang sama, kita juga bilang, setelah Rusia selesai dengan Ukraina, dia akan menyerang NATO. Kamu tahu, semua itu nggak nyambung satu sama lain. none of these things adds up. And I even seen the German. Ya, saya bahkan sempat lihat, kalau nggak salah, itu Merz atau von der Leyen. Ya benar, von der Leyen, yang bilang kalau Rusia memutus pasokan gas ke Jerman. Padahal semua catatan menunjukkan justru sebaliknya. Ini seperti tahu kan, seperti orang bilang kita harus teruskan perang supaya bisa memaksa Rusia bernegosiasi. Tapi di saat yang sama justru pihak Eropa yang menolak mengangkat telepon dan bicara dengan Rusia selama lebih dari 4 tahun. Jadi ya, logika seperti ini memang membingungkan. Itu maksud saya waktu Anda bilang orang Eropa tampaknya juga percaya hal yang sama seperti orang Amerika. Tapi apakah ini memang sengaja untuk mendorong perang yang panjang? Saya cuma penasaran, seberapa besar ini karena indoktrinasi ideologis dan seberapa besar karena strategi yang memang direncanakan. And how much is deliberate strategy here? Well, let's just talk a little bit about the casualty. Baik, mari kita bahas sedikit soal jumlah korban. Jadi, New York Times menulis sebuah artikel tentang keseimbangan jumlah korban. Korban di sini maksudnya yang tewas dalam pertempuran dan yang terluka. Mereka juga mencantumkan jumlah tentara yang tewas di kedua pihak. Ternyata, artikel New York Times itu didasarkan pada sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga think tank di Washington, D.C., yaitu CSIS. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sekitar 450.000 tentara Rusia telah tewas, dan antara 125.000 sampai 150.000 tentara Ukraina juga tewas. Jadi, mari kita ambil angka tertinggi untuk pihak Ukraina, yaitu 150.000, dan bandingkan lagi dengan angka untuk pihak Rusia. 125 and 150,000 Ukrainians had died. So let's take the high-end number for the Ukrainians, which is 150,000. And again, the Russian number is 450,000. That's a 3-to-1 450.000. Itu berarti perbandingannya 3:1. Artinya, 3 orang Rusia tewas untuk setiap 1 orang Ukraina. Ini benar-benar sulit dipercaya. Rasanya tidak mungkin begitu. Saya tidak mengerti dari mana angka-angka ini berasal. Pertama-tama, pembunuh utama di medan perang adalah artileri. Dan sepanjang sebagian besar perang, menunjukkan bahwa Rusia punya keunggulan artileri 5:1. Bahkan bisa 7:1 atau 10:1. Kalau kita lihat bom-bom pintar yang dijatuhkan dari udara, Rusia punya perdian besar bom pintar yang mereka jatuhkan ke pasukan Ukraina. Sementara Ukraina hampir tidak punya bom pintar yang mereka jatuhkan ke pasukan Rusia. Mungkin Anda berpikir ya, Rusia yang paling sering melakukan serangan.
Tapi ada dua masalah di situ. Pertama, Ukraina juga sudah melancarkan banyak serangan besar. Ingat serangan di Kursk, ingat juga serangan terkenal tanggal 4 Juni 2023 yang katanya akan jadi Blitzkrieg dan membawa pasukan Ukraina sampai ke Laut Azov, memotong garis depan Rusia jadi dua. Di tahun 2022, tahun pertama perang, Rusia mengalami dua kekalahan karena Ukraina melancarkan serangan besar di Kherson dan Kharkiv. Dan sekarang kita sering dengar tentang serangan balasan Ukraina. Itu juga operasi ofensif. Jadi selama sebagian besar perang, justru Ukraina yang berada di posisi menyerang. Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa mereka hanya bertahan. You can't make the argument that they've been on the defensive, and because the defense suffers less casualties. Dan karena pihak yang bertahan biasanya menderita jauh lebih sedikit korban dibanding pihak yang menyerang. Hampir di semua kasus, kita seharusnya tidak heran dengan angka yang digunakan oleh New York Times itu. Jadi angka-angka itu tidak bisa dibenarkan dengan cara seperti itu. Sama sekali tidak masuk akal. Dan saya pikir, kalaupun nanti kita tahu kebenarannya, kemungkinan besar Ukraina sudah kehilangan atau tepatnya, dan di sini yang saya maksud dengan kehilangan, adalah gugur dalam pertempuran sekitar 1 juta orang. Menurut saya, klaim bahwa mereka hanya kehilangan 150.000 orang itu benar-benar tidak masuk akal, sama sekali tidak logis. Namun begitu, hal ini tetap saja diberitakan seolah-olah itu fakta. Dan memang, yang saya bicarakan ini adalah sekumpulan fakta yang digunakan banyak pihak untuk menilai seperti apa sebenarnya situasi antara Rusia dan Ukraina, dan apa yang seharusnya kita lakukan ke depan. Dan kalau kamu percaya dengan angka-angka ini, yang menurut saya sendiri benar-benar tidak masuk akal, kamu bisa saja membenarkan langkah untuk menaikkan taruhan dan berusaha membantu Ukraina benar-benar menghantam Rusia, menjatuhkan Rusia sebagai kekuatan besar, menyingkirkan mereka sebagai kekuatan besar. Dan banyak orang bicara seperti itu. Lalu kamu mulai bertanya-tanya sendiri, apa mereka semua ini cuma mengada-ada? Apa mereka mengarang angka-angka itu? Menurutmu, apakah New York Times mengarang angka-angka itu? Saya tidak berpikir mereka mengarangnya. Saya rasa mereka benar-benar mempercayainya. Mungkin ada banyak bias yang memengaruhi cara mereka melihat, dan mereka sendiri tidak menyadarinya. Tapi terlepas dari itu, faktanya adalah para elit telah menciptakan cerita yang mereka yakini, dan mereka terus melangkah maju berdasarkan narasi yang keliru itu. Saya nggak paham lagi perdebatan politik di Barat sekarang. Karena, ya kalau kita lanjut dari yang tadi kamu bilang, misalnya kita lihat kembali ke serangan balasan Ukraina tahun 2023. Sejak hari pertama, sebenarnya sudah kelihatan kalau itu bakal berakhir dengan bencana. Soalnya setelah pasukan Rusia mundur dari Kherson dan Kharkov, mereka memperkuat garis pertahanan mereka. Dan kelihatannya pasukan Ukraina bakal mentok di tembok yang sangat kuat. Tapi saya perhatikan, begitu kami, atau setidaknya saya mengatakan bahwa ini akan berakhir dengan bencana, langsung saja muncul kecaman. Katanya kenapa harus melemahkan semangat Ukraina? Itu dianggap pernyataan yang pro-Rusia. Padahal waktu itu semua orang yakin operasi itu pasti akan berhasil. Hal yang sama juga terjadi di Kursk. Maksud saya rasa kebanyakan orang sudah tahu kalau itu akan jadi bencana besar. Kenapa harus meninggalkan posisi bertahan, lalu maju ke area terbuka di wilayah musuh? Dan mereka dibantai dalam jumlah yang mengerikan. Tapi semua orang harus ikut arus, berpura-pura seolah itu keputusan yang bagus. Dan ya, hal yang sama bisa dibilang soal Nord Stream. Semua orang harus berpura-pura seolah itu ulah Rusia. Sekarang kita lihat hal yang sama lagi. Semua orang harus berpura-pura seolah Ukraina sedang menang. Kita harus menutup mata dari semua fakta yang ada. Aneh sekali kalau ini memang keadaan kita sekarang. Realitas objektif seolah nggak punya nilai apapun. Semua hal dinilai hanya sejauh mana kita mendukung tim yang dianggap benar. Dan kalau kamu bertepuk tangan untuk Ukraina, berarti kamu harus pura-pura semuanya berjalan luar biasa sukses, sambil menutup mata dari kekalahan besar dan korban yang mengerikan. Kalau tidak, kamu dianggap mendukung Rusia.
Rasanya seperti kita sedang menonton pertandingan sepak bola. Kira-kira begitulah situasinya sekarang. Pernahkah kamu melihat hal seperti ini sebelumnya? Karena banyak kesamaan antara berbagai perang. Dan aku tahu, seharusnya tidak begitu. Tapi hal yang sama juga terjadi dengan sanksi. Kalau kamu bilang sanksi itu tidak akan berhasil, aku juga sudah menyadarinya sejak hari pertama. Pernyataan itu langsung dianggap pro-Rusia, karena dianggap melemahkan dukungan terhadap sanksi. Tapi apakah ini soalnya, para konstruktivis sosial yang ingin mengangkat atau memaksa orang untuk mendukung perang? Atau ada hal lain di baliknya? Karena sulit sekali memahami kenapa realitas jadi begitu tidak penting, dan for step from has been shake it to. Obligated adherence to narratives. Well, a couple points. There's a very famous book entitled Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Truth is the First Casualty, atau Kebenaran adalah Korban Pertama. Intinya, ketika perang pecah, mesin propaganda di kedua pihak langsung bekerja, dan akibatnya kebenaran perlahan hilang dari gambaran. Yang tersisa justru propaganda yang menjadi sangat berpengaruh. Contoh yang paling saya kenal terjadi saat Perang Vietnam. Salah satu isu besar waktu itu adalah soal jumlah korban, atau yang dulu disebut body count. Ada tekanan luar biasa terhadap militer Amerika untuk melebih-lebihkan angka korban, karena mereka butuh semacam indikator keberhasilan. Masyarakat Amerika waktu itu bertanya, sebenarnya sejauh mana kemajuan yang kita capai di sana? Apa tanda-tanda bahwa kita benar-benar sedang membuat kemajuan? Dan tentu saja, Presiden Johnson dan para bawahannya juga menekan militer Amerika untuk menunjukkan atau setidaknya memberi kesan bahwa kita sedang membuat kemajuan besar melawan Viet Cong dan tentara Vietnam Utara. Jadi jumlah korban tewas akhirnya menjadi alat utama untuk meyakinkan para pejabat tinggi pemerintahan Johnson dan juga publik bahwa kita sedang memenangkan perang. Akibatnya, terciptalah semacam dunia khayalan di mana seolah-olah jumlah orang Vietnam yang tewas sangat besar. Dan karena itu, ceritanya adalah bahwa kita sedang menang. Padahal sebenarnya, semua orang yang terlibat dalam proses itu tahu betul bahwa kita bertindak dengan cara yang sangat tidak jujur, hanya demi memuaskan para komandan yang ingin bisa mengklaim bahwa kita sedang memenangkan perang. Kalau kita lihat banyak pertempuran yang terjadi selama perang itu, kita menderita korban yang luar biasa besar. Dan di banyak kasus bisa dibilang kita menang. Tapi kalaupun menang, ya menangnya tipis sekali. Meski begitu, kita tetap menyebut pertempuran itu sebagai kemenangan besar. Kita berusaha keras supaya terlihat seolah-olah kita sedang menang, padahal sebenarnya tidak. Dan inilah alasan kenapa kita kalah dalam perang itu. Kita tidak benar-benar membuat kemajuan. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya diketahui oleh orang-orang seperti Johnson dan yang lain, termasuk juga Westmoreland, tentang apa yang terjadi di medan perang sejak tahun 65. Itu jelas sekali. Ingat, kita mulai terlibat besar-besaran pada bulan Maret tahun 65. Mereka paham kalau kita sedang dalam masalah besar. Dan meskipun mereka terus menyebarkan cerita bahwa kita baik-baik saja, bahwa jumlah korban membuktikan hal itu, sebenarnya mereka juga tahu kalau keadaan kita tidak baik. Mereka terus mencari semacam rumus ajaib yang pada akhirnya tidak pernah mereka temukan. Dan karena itu, kita kalah dalam perang itu. Tapi jangan meremehkan sejauh apa lembaga keamanan nasional, ketika terlibat perang, bisa origin propaganda sampai ke tingkatan ekstrem. Sekarang buat saya ada dua perturut sadaya pengenam besar na situasi di Vietnam saat sekarang. Pertama, kita sekarang jauh lebih canggih dalam hal ini. Sungguh luar biasa. Betapa hebatnya kita di dunia barat dalam menciptakan cerita-cerita yang sebenarnya adalah narasi palsu. Dulu waktu perang Vietnam, kita belum sejago itu kan? Sekarang kita jauh lebih mahir. Kalangan elit benar-benar sudah sangat terampil dalam melakukan propaganda. Dan perbedaan besar yang kedua adalah menurut saya, selama perang Vietnam,
Dan ini terlihat dari komentar saya beberapa menit yang lalu. Meskipun banyak orang berusaha membangun cerita positif, termasuk orang-orang seperti Westmoreland dan para pemimpin militer, dan tentu saja LBJ dan para pembantunya. Pada saat mereka menyebarkan cerita-cerita positif itu, mereka sebenarnya tahu bahwa kita sedang berada dalam masalah besar. At the same time, they knew that we were in deep trouble. They were aware of the fact that they were distorting the truth. Mereka tahu betul bahwa mereka sedang memutarbalikan kebenaran demi menjaga dukungan terhadap perang itu. Menurut saya, dan ini kembali ke pembicaraan kita sebelumnya, saat ini kebanyakan elit Barat benar-benar percaya bahwa kita sedang berada dalam posisi yang baik di Ukraina. Mereka yakin pasukan Ukraina tampil kuat di medan perang, bahwa Rusia setidaknya sudah terhambat, bahkan mungkin keadaan sudah mulai berbalik arah. Selain itu, kalau kita lihat jumlah korban di pihak Rusia, kondisi ekonomi mereka yang kacau, dan banyaknya orang yang tampak ingin menggulingkan Putin, kesimpulannya jelas, yang perlu kita lakukan hanyalah terus menekan, dan kita akan meraih kemenangan. Itu akan terjadi. Dan banyak orang benar-benar percaya hal itu. It's going to happen. And people believe that. You and I think, again, that this is ludicrous, but... Kamu dan saya sama-sama berpikir sekali lagi bahwa ini konyol. Tapi kita cuma suara minoritas di sini. Banyak sekali orang di Barat yang percaya hal seperti ini. Dan semua ini, Glenn, menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang bisa menghapus semua anggapan bodoh tentang apa yang sedang terjadi adalah kemenangan Rusia di medan perang. Kalau Rusia berhasil menguasai Donbas, atau begitu mereka menguasai Donbas, Zaporizhia, dan Kherson, lalu mulai bergerak ke oblast lain, kalau memang mereka melakukannya, maka narasi ini nggak akan bisa dipertahankan lagi. Yang membuat orang di Barat masih bisa mempertahankan narasi itu adalah karena kemajuan tentara Rusia yang lambat. Faktanya, Rusia bergerak sangat pelan dalam menekan pasukan Ukraina. Dan ngomong-ngomong, kembali ke topik sebelumnya, kita tadi bicara soal jumlah korban. And by the way, to go back to the previous subject we were talking about casualties, one of the reasons I believe these Russian casualty numbers... Salah satu alasan saya yakin angka korban Rusia itu keliru adalah karena Rusia menjalankan serangan mereka dengan sangat hati-hati. Mereka berusaha meminimalkan jumlah korban. Kalau kita perhatikan taktik Rusia di medan perang dan strategi mereka secara umum, mereka benar-benar berupaya keras untuk mengurangi korban sebanyak mungkin. Jadi ini bukan situasi di mana ribuan tentara Rusia mati sia-sia dalam serangan frontal yang gagal, seperti yang sering digambarkan oleh banyak pihak di Barat. Rusia sangat berhati-hati. Mereka memang mengalami korban, tentu saja, apalagi dengan banyaknya drone Ukraina di udara. Tapi jumlah korbannya tidak sebesar yang dikatakan. Dan inilah sebabnya kenapa laporan dari New York Times itu terasa menggelikan. This, of course, is why that New York Times story is laughable. Yeah, well, I think this is a key thing. Ya, saya rasa ini hal yang penting, seperti yang kamu bilang soal Vietnam. Intinya, mereka berbohong tentang perang itu untuk membeli waktu supaya bisa menemukan rumus ajaib yang kamu sebut tadi. Dan menurut saya, hal yang sama juga terjadi di Afghanistan. Kalau kita lihat dokumen Afghanistan Papers, mereka tahu keadaan tidak berjalan baik, tapi tetap ditutupi. Dan lagi, kenapa harus terus berperang kalau sudah jelas kalah? Saya pikir asumsinya adalah, kalau perang terus dijalankan, mungkin saja ada harapan, meskipun tipis, bahwa sesuatu akan berubah. Mungkin ekonomi lawan runtuh, mungkin garis depan mereka hancur, atau dalam skenario terburuk, sedikit demi sedikit melemahkan musuh, sampai akhirnya mereka jadi lebih lemah setelahnya. Saya kira kita juga punya harapan lain untuk hasil yang lebih baik di Libya, Suriah, dan negara-negara lain. Tapi kalau semua gagal, paling tidak, negara yang sudah tidak stabil, itu sudah keras kekuatannya. Worst case, one drains and destabilized enemy, but it's also Tapi menarik juga apa yang kamu bilang soal cara mengukur keberhasilan. Karena kalau kita lihat ke Ukraina, cara yang paling sering dipakai, terutama oleh media politik Barat, adalah menilai kemajuan berdasarkan perubahan wilayah. Padahal, seperti yang kita tahu, itu sebenarnya kurang masuk akal. Kalau yang terjadi adalah perang habis-habisan. Dalam perang seperti itu, kamu nggak akan mengerahkan semua pasukan untuk menyerbu garis pertahanan yang sudah sangat kuat. Strateginya adalah melemahkan dan menguras kekuatan lawan. Begitu garis depan mereka runtuh, barulah wilayah bisa direbut. Sekarang pun, kalau garis depan runtuh,
pasukan Rusia bisa bergerak makin cepat karena pertahanan lawan sudah hilang. Jadi, mengukur keberhasilan perang habis-habisan dari luas wilayah yang dikuasai itu sebenarnya nggak masuk akal. Tapi justru itu yang saya anggap menarik. Karena dalam perang dengan Iran, mereka selalu terlihat mengukur jumlah korban jiwa. Padahal itu sebenarnya nggak terlalu masuk akal. Maksud saya, Trump selalu menekankan, lihat saja angkatan laut, angkatan udara, semuanya hancur. Tapi mengukur kematian dan kehancuran sebagai tanda keberhasilan itu nggak masuk akal kalau Iran masih bisa menguasai Selat Hormuz dengan drone murah dan sederhana. Apalagi mereka siap menanggung semua penderitaan itu. Karena berapapun yang tewas, mereka tetap mau bertarung dan tetap mampu memproduksi kemampuan yang dibutuhkan untuk menjaga selat itu tetap tertutup. Jadi, seperti yang kamu bilang, indikator keberhasilan atau KPI mereka itu aneh. Atau mungkin memang sengaja dibuat aneh. Aneh sekali cara mereka menilai keberhasilan. Boleh saya menyela sebentar, Glenn? Jadi tadi kita baru saja membicarakan soal jumlah korban dalam perang di Ukraina dan apa yang dilaporkan oleh The New York Times. Ini sebenarnya sama saja dengan hitung jumlah korban tewas. Ini argumen soal jumlah korban, persis seperti di masa perang Vietnam, dan itu penting banget untuk dipahami. Dan kamu tadi benar sekali menyoroti bahwa di Barat, kita sering membicarakan kegagalan Rusia merebut wilayah, dan kamu bilang itu bukan indikator yang tepat dalam perang yang bersifat saling menguras kekuatan. Dan memang benar. Dalam perang seperti itu, yang penting adalah rasio pertukaran korban. Dan rasio itu pada dasarnya sama saja dengan hitung jumlah korban tewas. Jadi, apa yang kita lihat di sini lewat artikel New York Times itu sangat mirip dengan apa yang dulu terjadi soal hitungan korban di Perang Vietnam. Dan proses menghitung korban di Vietnam itu pada dasarnya tidak jujur. Ini penting banget untuk dipahami. Proses yang sama juga terjadi di Ukraina, seperti yang kita bahas tentang artikel New York Times tadi. Itu juga pada dasarnya tidak jujur. Dan memang seperti itulah yang bisa kita harapkan. Saya mau menambahkan satu hal lagi. Penting juga untuk dipahami bahwa Perang Vietnam dan Perang Ukraina itu sama-sama perang darat. Atau dalam kasus Ukraina sedang berlangsung sebagai perang darat, dan dalam kasus Vietnam dulu merupakan perang darat. Saya harus hati-hati dengan bentuk waktunya di sini. Keduanya adalah perang darat, di mana pasukan saling bertempur langsung dan jumlah korban yang tewas sangat besar. Jadi jumlah korban atau rasio pertukaran korban itu penting. Tapi di Teluk, dalam perang dengan Iran sekarang tidak ada perang darat. Ingat, bagian awal perang dari tanggal 28 Februari sampai 8 April itu sepenuhnya terjadi di udara. Itu yang disebut perang udara, dari 28 Februari sampai 8 April. Setelah itu perang udara berakhir. Pengeboman pada dasarnya berhenti kecuali 2 insiden kecil yang bisa kita bahas nanti. Tapi intinya, perang udara selesai dan kita beralih ke blokade. Pada tanggal 13 Al, kita mulai melakukan blokade, dan blokade itu berakhir ketika kita menandatangani nota kesepahaman tanggal 17 Juni. Jadi kita berpindah dari kampanye pengeboman ke blokade tanpa pernah melawan serangan darat. Karena itu, tidak ada perdebatan soal jumlah korban dalam perang dengan Iran. Ini jenis konflik yang sangat berbeda. Dan kalau kita bicara lebih spesifik soal kasus Iran, seperti yang semua orang bilang, kalau benar-benar ingin mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Israel dan Amerika pada tanggal 28 Februari, maka harus ada pasukan di darat. Ada yang disebut opsi darat. Tapi pada tanggal 28 Februari itu dan sejak saat itu sampai sekarang, kita tidak mau menurunkan pasukan ke darat, setidaknya tidak dalam skala yang berarti. Jadi kita sama sekali tidak mendekati opsi darat itu. Karena begitu masuk ke operasi darat, disitulah korban serius mulai berjatuhan. Dan ketika korban berat mulai muncul, jauh lebih sulit untuk membenarkan perang itu. Itulah sebabnya jumlah korban dan rasio pertukaran korban selalu mendapat begitu banyak perhatian. So
No, I agree, but also, yeah, Jadi ya, with saya Iran, setuju. with a Tapi few juga, great kalau bicara soal Iran, success, seharusnya Amerika is Serikat stay away bisa from meraih dominant keberhasilan because yang stable lebih besar, power, kan? such as the United Maksud States. saya, mereka memang menghindari perang darat. Karena Amerika itu kekuatan maritim. Sejarah juga menunjukkan sebaiknya Amerika tidak terlibat dalam perang darat, seperti di Vietnam atau Irak, karena itu bukan keunggulannya. Tapi di Iran, Amerika punya kok laut dan udara. Jadi, seharusnya bisa diharapkan hasil yang lebih baik di pihak Amerika. Di sisi lain, perang juga tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan udara. Lalu bagaimana sebenarnya cara mengukur keberhasilan dalam perang melawan Iran dari sudut pandang Amerika? Bagaimana menilai kemajuannya? Karena ini jenis perang yang sangat berbeda. Apakah ukurannya adalah penghancuran rudal balistik, kemampuan ofensif, atau kemampuan pertahanan? Atau mungkin memikirkan kelompok proksi atau sekutu Iran, seperti di Lebanon, Irak, atau Yaman? Bagaimana tahukah Amerika Serikat memenangkan perang melawan Iran? Winning the war against Iran. A couple of points. One is we're not going to win the war. Ada beberapa hal We're penting. gonna lose the war. Pertama, kita tidak akan But in memenangkan the perang ini. process of losing Kita the akan war, kalah. we have two Tapi dalam goals. proses kekalahan itu, ada dua tujuan yang harus kita capai. And, Kalau kita bisa if keluar we dari come out of situasi this ini in dengan kondisi yang really cukup good baik, shape, berarti kita sudah berhasil mencapai dua tujuan itu. Tapi sangat penting untuk dipahami bahwa Iran telah memenangkan perang ini. Iran akan keluar dari perang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, dibandingkan dengan posisinya pada tanggal 27 Februari. Dan posisi Amerika di Teluk akan sangat melemah akibat perang ini. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Anda secara spesifik, karena ini sangat penting. Kita punya dua tujuan di sini. Terlepas dari apakah kita menang atau kalah, ada dua hal yang harus dicapai. Yang pertama adalah membuka selat itu, karena kita harus memastikan aliran minyak bisa berjalan. Because we got to get oil flowing, and that can include that. Dan itu bisa termasuk dan memang akan termasuk minyak Iran yang kita izinkan keluar lewat selat itu. Kita juga mengizinkan Iran dibayar dengan dolar untuk minyak tersebut, kan? Kita sebenarnya memberi mereka kesepakatan yang cukup baik karena kita ingin membanjiri pasar dengan minyak supaya ekonomi internasional tidak jatuh bebas. Jadi tujuan pertama adalah membuka selat dan memastikan aliran minyak berjalan. Tujuan kedua adalah mendapatkan kesepakatan nuklir. Kita harus punya kesepakatan nuklir. Jelas, bentuknya akan mirip dengan JCPOA, tapi tetap harus ada semacam perjanjian yang membatasi apa yang bisa dilakukan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir ke depan. Tadi Anda menyebut soal rudal. Tidak akan ada kesepakatan tentang rudal. Dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan dukungan terhadap Hezbollah, Hamas, dan Houthi? Hamas and the Houthis, there's going to be no agreement there, right? Tidak akan ada kesepakatan di sana, kan? Pergantian rezim, itu juga salah satu tujuan kita. Tapi pergantian rezim tidak akan terjadi, setidaknya bukan sebagai hasil langsung dari perang ini. Mungkin 2, 3, atau 4 tahun lagi, siapa tahu, tapi bukan sekarang. Isu utamanya adalah soal nuklir. Sekarang penting sekali untuk memahami bagaimana nota kesepahaman itu disusun. Dokumen itu dirancang supaya begitu ditandatangani, tembak-menembak atau pengeboman antara Iran dan Amerika Serikat harus dihentikan. Dan yang kedua, selat harus dibuka supaya minyak bisa kembali mengalir ke pasar dunia. Nah, soal pengeboman, kampanye pengeboman itu berhenti pada tanggal 8 April. Sebenarnya, memang sudah tidak ada lagi yang perlu dihentikan. There was really nothing to stop. The bombing campaign ended and we went to Kampanye pengeboman sudah berakhir, lalu kita beralih ke blokade. Dan kita nggak bisa kembali ke kampanye pengeboman, karena banyak sekali alasan yang berbeda, kan? Jadi sebenarnya itu nggak terlalu penting, kecuali mungkin di Lebanon. Tapi mari kita kesampingkan dulu soal Lebanon. Isu utama yang paling kita perhatikan sejak awal adalah membuka selat itu. Dan sekarang, selat itu pada dasarnya sudah terbuka. Belum sepenuhnya terbuka, tapi tampaknya akan segera terbuka sepenuhnya. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah besar. Tapi itu adalah tujuan yang paling mudah dicapai, karena Iran punya kepentingan langsung untuk menjual minyaknya. Nah, tujuan besar yang kedua yang masih menggantung adalah soal nuklir. Dan itu belum terselesaikan. Yang perlu dipahami di sini adalah,
Sekarang kita harus menangani isu nuklir itu bersamaan dengan 4 isu ekonomi besar lainnya, yang semua akan menguntungkan Iran. That would all be advantage Iran. One is reparations, two is the frozen assets, Pertama, soal reparasi. Kedua, aset yang dibekukan. Ketiga, pencabutan sanksi. Dan keempat, soal gerbang tol di selat itu. Dengan kata lain, semua hal ini belum terselesaikan. Coba pikirkan. Dana $300 miliar untuk reparasi belum disepakati. Pencabutan semua sanksi belum disepakati. Pembebasan semua aset yang dibekukan. Saya kira masih ada lebih dari $100 miliar yang masih dibekukan. Membuka semuanya, lalu soal gerbang tol itu ya. Semua itu harus diselesaikan. Dan juga masalah nuklir, betul kan? Jadi kita memang sudah berhasil membuka selat di tahap awal. Tapi sekarang kita masih berhadapan dengan semua persoalan besar lainnya. Saya cuma mau bilang begini, kalau kita, maksudnya pihak Barat, terutama Amerika Serikat, nggak berhasil mencapai kesepakatan soal isu nuklir, kita bakal menghadapi masalah besar. Karena seperti yang Anda tahu, Iran punya kemampuan untuk membuat bom dengan cukup mudah. Dan kalau kita nggak punya sesuatu seperti versi baru dari JCPOA, apa yang bisa mencegah mereka membuat bom? Jadi akan ada dorongan yang sangat kuat bagi kita untuk mencapai kesepakatan itu. Artinya, kemungkinan besar kita harus memberikan konsesi besar kepada Iran dalam 4 isu ekonomi utama yang mereka anggap penting. Jadi masih banyak negosiasi yang harus dilakukan. Dan menurut saya, kalau kita mau berhasil, ada 2 hal yang harus dijaga. Pertama, selat itu harus tetap terbuka. Kedua, kita harus dapat kesepakatan nuklir. Well, it's still sort of the only two objectives. That is a nuclear. Ya, sebenarnya masih ada 2 tujuan utama, kesepakatan nuklir dan mengalirkan kembali minyak. Itu bisa tercapai karena, ya, sebelum perang ini, Iran tidak sedang mengejar senjata nuklir, dan minyak juga sudah mengalir sebelum perang. Tapi seperti yang kamu bilang, sekarang ada tujuan baru. Nah, dalam nota kesepahaman itu jelas sekali, tidak ada jalan untuk kembali ke status quo yang lama. Jadi orang Iran juga, menurut saya, merasa khawatir. Karena di satu sisi, sulit membayangkan Amerika Serikat benar-benar melaksanakan semua yang sudah ditandatangani dalam nota itu. Mengakhiri semua sanksi, mendapatkan dukungan dari Kongres, membayar $300 miliar sebagai ganti rugi, menerima sistem tol atau biaya, atau apapun istilahnya. Sulit membayangkan semua itu bisa diterima. Di sisi lain, tidak ada opsi militer yang benar-benar baik, kecuali mungkin Israel bisa memicu perang saudara di Lebanon. Nama Amerika Semats, pizza menikah pemerintahan, membuat peritahan mistan thing. Mereka pasti menargetkan sekudit sang sekudit itu. Tapi sepertinya itu bukan strategi yang bisa berhasil secara militer. Jadi saya cuma ingin tahu, menurut Anda, apa sebenarnya strateginya di sini? Apakah mereka akan menerima kesepakatan damai yang buruk, atau memilih opsi militer yang sebenarnya tidak ada? Atau bagaimana Anda menilai kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan strategi Amerika di sini, atau setidaknya bagaimana Anda melihat strategi itu? How you see the strategy at least. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Mari kita bahas pelan-pelan. Pertama-tama, nggak ada opsi militer, seperti yang kamu dan saya tahu. Salah satu alasannya kalau kita kembali melakukan pengeboman, selat itu bakal ditutup lagi. Kita nggak bisa melakukan apapun yang membuat selat itu tertutup lagi. Kita baru saja berhasil membukanya, dan kita ingin tetap menjaganya tetap terbuka. Dan kamu tahu semua orang yang bilang, ayo kita lanjutkan dan selesaikan pekerjaannya. Sebenarnya mereka ngomong apa sih? Kita sudah melakukan kampanye pengeboman selama 40 hari. Itu nggak berhasil. Makanya kita hentikan pada tanggal 8 April. Selain itu, kita juga hampir kehabisan amunisi. Dan lebih jauh lagi, Iran punya kemampuan serangan balasan. Dan yang lebih penting lagi, mereka benar-benar bisa mengguncang ekonomi dunia. Jadi apa yang sebenarnya dibicarakan orang-orang? Kita nggak punya opsi militer. Selatnya sudah terbuka. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan menangani isu nuklir itu? Kamu bilang, Glenn,
Dan menurut saya kamu benar, saya nggak sedang tidak setuju, bahwa sulit membayangkan Amerika mau memberikan konsesi seperti yang saya sebutkan tadi, soal 4 isu ekonomi besar itu ya. Sekali lagi soal gerbang tol itu, pelepasan semua aset yang dibekukan, pencabutan penuh sanksi, dan dana reparasi $300 miliar. Apa kamu benar-benar bisa membayangkan Amerika Serikat mengalah di semua hal itu? Karena kalau itu terjadi, hasil akhirnya adalah Iran akan berada dalam posisi yang sangat kuat ke depan. Ini negara dengan 93 juta penduduk. This is a country with 93 million people. You get its economy back on its feet. It's in a position Kita bantu where ekonominya it's bangkit very lagi. engulfed. Nah, kalau itu terjadi, Iran bakal ada di posisi yang sangat kuat di Teluk Persia. Mereka menguasai Selat Hormuz. Iran bisa jadi benar-benar berpengaruh. Pertanyaannya, apakah Amerika akan membiarkan itu terjadi? Itu yang sedang kamu tanyakan. Oke, tapi di sisi lain, Glenn, bagaimana dengan isu nuklir? Iran pasti akan bersikap keras terhadap kita. Kita tahu itu. Mereka akan bilang, kalau kita nggak ikut aturan main mereka soal ekonomi, maka tidak ada kesepakatan nuklir. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tidak ada kesepakatan nuklir. Saya nggak yakin soal itu. Menurut saya kita harus dapat kesepakatan nuklir. Tapi kalau tidak, kita bakal menghadapi masalah besar, karena ada kemungkinan besar mereka akan punya senjata nuklir, atau setidaknya bergerak ke arah sana. Or they'll move in that direction. And this will cause the Israelis to think about Dan hal ini bisa membuat Israel berpikir untuk menggunakan senjata nuklir mereka, senjata nuklir Israel, terhadap Iran. Jadi, di sini ada potensi bencana. Karena itu, kita punya dorongan yang sangat kuat untuk mencapai kesepakatan nuklir. Trump juga punya alasan yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalah ini dan melangkah maju. Kalau kita lihat dari sudut yang sedikit berbeda, kamu tahu bahwa pihak Iran sebenarnya ingin membahas isu nuklir sejak awal. Ingat, saya pernah jelaskan bahwa nota kesepahaman itu dirancang untuk pertama-tama membuka selat, menghentikan tembak-menembak, itu yang pertama, dan baru membahas isu nuklir serta persoalan ekonomi besar lainnya. Iran memang cerdas. Mereka menaruh isu nuklir di bagian akhir negosiasi, karena mereka tahu itu akan memberi mereka pengaruh besar di tahap berikutnya. Kalau mereka menegosiasikan kesepakatan nuklir dan kesepakatan selat sekarang, lalu nanti baru beralih ke isu ekonomi, mereka nggak akan punya pengaruh apa-apa. Satu-satunya hal yang memberi mereka pengaruh, sekarang mereka sebenarnya sudah kehilangan pengaruh karena mereka menguasai selat, karena selat itu sudah dibuka. Jadi, pengaruh mereka sekarang bergantung pada isu nuklir. Mereka cerdas menahan isu nuklir sampai akhir. Karena itu, mereka punya banyak pengaruh terhadap kita. Dan kita punya kepentingan untuk mengalah, untuk memenuhi berbagai kesepakatan yang membentuk nota kesepahaman itu. Tapi mungkin saja itu nggak akan terjadi. Dan pada akhirnya kita nggak akan mendapatkan kesepakatan nuklir. Well, let me just ask one final question, though. Baik, saya mau tanya satu pertanyaan terakhir saja. Kalau kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya, bagaimana Anda mendefinisikan strategi besar Amerika sekarang di titik sejarah ini? Maksud saya, dulu waktu Perang Dingin, strategi besarnya jelas. Ada satu pesaing, satu pusat kekuatan lain, satu ideologi yang bersaing. Saat itu strategi besarnya adalah penahanan, dengan semua komponennya. Itu menetapkan tujuan yang jelas, yang pada dasarnya menyatukan hampir seluruh kelas politik. Semua strategi lain harus menyesuaikan diri dengan strategi besar itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Bagaimana Amerika Serikat menghadapi perubahan besar di dunia dan perannya sendiri di dunia ini? Pertanyaan yang besar ya, tapi That's a large question for, but Well, I think when Menurut saya, ketika saya dan teman-teman memikirkan strategi besar selama beberapa dekade, kami selalu berpendapat bahwa jelas sekali, belahan bumi barat adalah kawasan paling penting di dunia bagi Amerika Serikat. Tapi karena Amerika Serikat adalah kekuatan dominan di kawasan itu, tidak ada ancaman serius di belahan bumi barat. Pertanyaannya adalah, wilayah mana di luar Amerika Serikat yang paling penting dari sudut pandang strategis, di mana kepentingan vital Amerika benar-benar dipertaruhkan di seluruh dunia? Dan saya rasa kebanyakan orang di lingkaran saya sepakat
bahwa ada 3 kawasan yang paling penting, Eropa, Asia Timur, karena di sana ada kekuatan besar, dan Teluk Persia, karena disitulah sumber minyak berada. And the Persian Gulf, because oil was there. Those were the 3 key areas of the world. Itu adalah 3 wilayah utama di dunia di luar belahan barat. Selama Perang Dingin, fokus kita terutama di Eropa karena ancaman dari Uni Soviet berpusat di sana. Tapi Uni Soviet dulu dan Rusia sekarang secara geografis berada di Asia Timur, seperti yang kita tahu. Jadi kita peduli untuk menahan pengaruh Soviet bukan hanya di Eropa, tapi juga di Asia Timur. Sementara itu, Teluk Persia adalah wilayah yang paling sedikit membutuhkan upaya dari kita. Inggris yang menangani sebagian besar pekerjaan di Teluk sampai tahun 1968. Setelah itu dari tahun 68 sampai 79 kita bergantung. And then after 1968 up to 1979, we depended on the Iranians. This is under the Shah, the Saudis. And Waktu itu masih di bawah pemerintahan Shah dan juga Arab Saudi. Dan kita sebenarnya tidak menghadapi ancaman besar. Setelah tahun 1979, ketika Uni Soviet menyerbu Afghanistan dan terjadi revolusi di Iran yang membuat Iran tidak lagi menjadi sekutu, kita membentuk pasukan penempatan cepat atau Rapid Deployment Force yang punya kemampuan operasi dari jarak jauh. Artinya kita tidak benar-benar punya kehadiran fisik di sana. Kita tidak menempatkan banyak pasukan militer secara langsung di Teluk. Kita mengandalkan pasukan cepat ini yang sekali lagi beroperasi dari luar wilayah itu. Jadi bisa dilihat selama Perang Dingin, fokus kita ada di Eropa, di Asia Timur, dan di kawasan Teluk. Lalu datanglah dunia multipolar seperti sekarang ini. Cina menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat, dan karena itu kita mengalihkan fokus ke Asia. Saat itu, bam ditord, terdapat perangi Filipina terp outward, beberapa stag dan net melik ngawan kecil. Itu limit grade 2 tef areas teal. Because we didn't see any great problem in the Gulf. We thought we had things under control. Kami dulu merasa semuanya sudah terkendali. Dan kalau bicara soal belahan barat, ya, waktu itu keadaan di sana cukup baik. Tidak ada ancaman serius terhadap Amerika Serikat. Tapi kemudian, pemerintahan Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025. Yang terjadi adalah Presiden Trump memutuskan untuk menjadikan belahan barat sebagai prioritas utama. Kita terlibat sangat dalam, baik dalam rekayasa sosial maupun keterlibatan militer di kawasan itu. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Venezuela, apa yang terjadi di Kuba, lalu retorika Presiden Trump tentang terusan Panama, tentang Greenland, bahkan soal menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, jelas Amerika Serikat memberi banyak perhatian pada belahan barat. Dan itu agak membingungkan bagi saya, karena saya tidak melihat ada ancaman serius di kawasan ini pada saat sekarang. But nevertheless, we are deeply involved in doing social engineering. Tapi bagaimanapun juga kita terlibat sangat dalam upaya rekayasa sosial, dan bahkan mungkin juga dalam upaya menguasai wilayah di belahan barat. Ingat, waktu itu Presiden Trump pernah mengatakan ketika kita menangkap Presiden Maduro dari Venezuela, bahwa Amerika Serikat sekarang dia sendiri yang menjalankan Venezuela. Dan dia pada dasarnya menganggap minyak Venezuela sebagai minyak Amerika. Itu benar-benar luar biasa. Jadi bisa dilihat, kita sedang bergerak maju dengan cara tertentu di belahan barat. Kalau bicara soal Teluk, sekarang kita terlibat dalam konflik besar dengan Iran. Itu juga luar biasa. Bisa saja, Glenn, ada yang berpendapat bahwa pada akhirnya kita akan meninggalkan kawasan Teluk karena kita sudah tidak bisa lagi mempertahankan pangkalan militer di sana. Struktur aliansi kita sudah berantakan. Itu mungkin saja terjadi. Tapi untuk saat ini, kalau kita lihat strategi besar Amerika, kita sedang benar-benar tenggelam dalam urusan di Teluk Persia. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita juga sangat terlibat di belahan barat. Kalau soal Ukraina dan Eropa seperti yang kita bahas sebelumnya di acara ini, tampaknya Presiden Trump mulai terlibat lagi di Ukraina, bahkan semakin dalam. Dan bisa dibilang, Glenn, ketika keadaan mulai berbalik melawan Ukraina, yang kita berdua tahu sedang terjadi sekarang, Rusia akan merasa, maaf, maksud saya,
Amerika akan merasa terdorong untuk turun tangan dan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Ukraina, supaya tidak mengalami kekalahan yang memalukan. Lalu ada Asia Timur. Itulah yang disebut Pentagon sebagai ancaman utama yang harus dihadapi. Jadi kita tidak akan meninggalkan Asia Timur. So we're not leaving East Asia. And if you look at what the Chinese are Kalau kita lihat apa yang kemungkinan akan dilakukan Tiongkok seiring waktu dan apa yang mungkin dilakukan Amerika Serikat, itu adalah kawasan dunia yang berbahaya. Saya tidak akan heran kalau 10 tahun dari sekarang atau bahkan 5 tahun dari sekarang, saat kita membicarakan berbagai masalah di dunia, Tiongkok tidak lagi berada di urutan teratas. Jadi, semua ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah Presiden Trump punya strategi besar yang luar biasa ambisius. Coba pikirkan apa yang saya katakan tentang belahan bumi barat. Pikirkan posisi kita di Teluk. Pikirkan posisi kita terhadap Ukraina. Dan pikirkan ancaman yang berkembang, yaitu Tiongkok. Kita tampaknya tidak benar-benar percaya pada kata memprioritaskan Tiongkok. Amerika Serikat masih hidup dalam ilusi bahwa mereka bisa berada di mana saja dan melakukan segalanya, kapanpun. be everywhere and do everything all the time. I think that's where American grand strategy. Dan saya rasa disitulah posisi strategi besar Amerika saat ini. Kita sebenarnya bisa membahas ini panjang lebar, dan sebaiknya kita lakukan itu di pembicaraan berikutnya, atau mungkin saat kita bicara lagi tentang kemana arah strategi besar Amerika ke depan. Setelah berbagai konflik ini selesai, atau setidaknya mulai menemukan jalannya sendiri. Di sini kita bicara tentang Ukraina dan Iran, dan juga sampai batas tertentu tempat-tempat seperti Kuba dan Greenland. Saat itu mungkin kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas tentang strategi besar Amerika. Tapi saya memang berpikir, Glenn, bahwa kita, Amerika Serikat, harus belajar menentukan prioritas. Gagasan bahwa kita bisa terus mempertahankan negara yang sangat termiliterisasi dan terlibat begitu dalam di keempat wilayah itu, menurut saya, tidak bisa dijalankan dalam jangka panjang. Is not workable over the long term. No, that's what I thought was the main Tidak, menurut saya itulah tantangan utama bagi Amerika Serikat saat ini dalam sejarah, yaitu peralihan dari situasi unipolar, di mana pada dasarnya Amerika punya keputusan akhir di setiap sudut dunia, menuju ke situasi multipolar. Strategi besar harus mencakup penentuan prioritas. Artinya, kalau tidak bisa hadir di semua tempat, maka apa yang harus didahulukan? Dan saya tidak bermaksud meremehkan para politisi. I don't want to belittle the politicians. I think this is a difficult thing to adjust to. Menurut saya, ini hal yang sulit untuk disesuaikan. Terutama setelah puluhan tahun kita punya budaya politik yang selalu ingin hadir di mana-mana sekaligus. Dan menganut ideologi yang membuat seolah-olah tidak ikut campur, itu dianggap tidak peduli. Bahkan seperti pengkhianatan. Karena semua perang kita selalu dijual dengan alasan membantu yang tertindas dan memperjuangkan demokrasi liberal. Jadi pergeseran ini memang sangat sulit. Tapi saya pikir, itu seharusnya jadi pelajaran dari perang Iran. Maksud saya, ketika semua persenjataan sudah habis di Ukraina, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan, bagaimana kita akan melawan Iran? Akhirnya mereka harus mengambil senjata dari Eropa, dari Ukraina, dari Asia Timur, dan mengirimkannya bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke Israel. Bahkan, negara-negara Teluk pun kehilangan sebagian sistem pertahanan udaranya. Jadi saya pikir, ini pelajaran utamanya. Kalau kamu menganggap semua hal itu prioritas, artinya kamu sebenarnya nggak memprioritaskan apapun. Tapi sekali lagi, bisa jadi ini soal perubahan besar dalam distribusi kekuatan internasional. Itu sangat mengguncang, karena menurut saya, para politisi memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Ngomong-ngomong, kamu ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri videonya? Ya, saya mau sampaikan dua hal singkat. Yang pertama, soal utang. Maaf memotong, tapi saya sering lihat situs debtclock.org, padahal saya bukan orang Amerika. Tetap saja bikin saya sedih. Angkanya benar-benar mengerikan. Maaf, silakan lanjut. Kamu benar. You're right. You sort of think the chickens are going to come home to roost. Kita bisa bilang, cepat atau lambat, masalah itu akan berbalik dan jadi beban sendiri. Hal kedua, Glenn, kalau kita lihat perang di Ukraina dan membayangkan perang melawan Tiongkok atau perang dimanapun,
Yang jelas banget adalah kita butuh basis industri yang besar dan kemampuan untuk memproduksi senjata dalam jumlah sangat besar. Maksud saya kalau kita ingat kembali perang dengan Iran, kita harus berhenti setelah 40 hari karena persediaan senjata kita hampir habis. Benar-benar luar biasa sejauh mana kita telah menguras stok senjata kita, seperti rudal Tomahawk, rudal Patriot, sistem TAAD, bom pintar udara ke darat, sebagainya. Air-to-ground smart bombs and so forth and so on. Really quite amazing. And it's also quite amazing how long it's going to take us to rebuild. Dan yang juga cukup mengejutkan adalah betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali persediaan yang sudah menipis itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus membuat prioritas. Kalau kita berencana untuk menghadapi perang di Asia misalnya, dan memikirkan bagaimana menghadapi Tiongkok dalam perang terkait Taiwan atau Laut Cina Selatan, perang yang bisa berlangsung berbulan-bulan, ya, semoga saja itu tidak pernah terjadi. Saya tidak bilang itu mungkin atau pasti akan terjadi, tapi Amerika harus siap untuk perang yang panjang. Itulah pelajaran yang kita dapat dari perang di Ukraina. Dan kita tidak punya basis industri manufaktur yang cukup. Kalau kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kembali stok yang terkuras sejak perang Irak, dari sudut pandang keamanan, itu benar-benar mengkhawatirkan. It's really genuinely frightening from a security point of view. Really. It's quite amazing. So I think when you Sungguh, ini luar biasa sekali. Jadi menurut saya, kalau kita melihat masalah utang, melihat lemahnya basis industri manufaktur Amerika dan kebutuhan untuk membangun persediaan senjata dalam skala besar, serta kemampuan memproduksi senjata begitu konflik dimulai, kita punya banyak pekerjaan besar di depan. Dan itu berarti kita harus menentukan prioritas. Saya rasa peristiwa yang sedang terjadi sekarang, atau biar saya katakan dengan cara lain, peristiwa yang terjadi sejak Perang Ukraina dimulai tahun 2022 sampai hari ini, dalam rentang sekitar 4 atau 5 tahun ini, adalah masa di mana kita banyak belajar. Dan apa yang kita pelajari seharusnya membuat kita sangat khawatir tentang masa depan kita. should leave us deeply worried about our future. When I say our, I'm talking here about Kalau saya bilang kita, yang saya maksud di sini adalah Amerika Serikat. Nah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya berharap bisa ngobrol lagi soal strategi besar, karena Amerika Serikat punya sejarah yang sangat menarik di bidang itu. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga harimu menyenangkan. Time and yeah, have a good one. my Semoga, Glenn, pleasure, Glenn. terbaik the think. You.